Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah. Zaman sekarang, banyak anak-anak di luar sana yang telah lupa akan haknya dan kewajibannya terhadap kedua orang tuanya. Mereka telah lupa bagaimana cara bertata krama kepada kedua orang tuanya. Bahkan mereka berani berkata kasar kepada kedua orang tuanya. Nauzubillah. Perilaku ini sangat berbeda dari akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimanakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tentang hal ini? Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kullu dzunubi yaghfirullah, minha ma yasha'u illa uququl walidaini, fa innahu yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati qabla al-mamat." Setiap dosa pasti akan diampuni oleh Allah, kecuali dosa durhaka kepada kedua orang tua. Dikarenakan durhaka kepada kedua orang tua dapat mempercepat datangnya kematian bagi orang yang mendurhakai kedua orang tuanya tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah. Inti daripada hadis ini adalah, marilah kita berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana Al-Kisah pernah menyatakan tentang seorang wali Allah yang namanya tidak pernah dikenal di dunia, dan bahkan dia dicap sebagai orang gila oleh masyarakat di sekitarnya. Siapakah dia? Dialah seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni, yang dimana Uwais ini hanya ingin membanggakan dan menyenangkan hati ibunya yang ingin melaksanakan haji di Baitullah, meskipun dia tidak mempunyai sepersen pun harta. Dan dia dianggap sebagai orang gila oleh masyarakat di sekitarnya, dikarenakan setiap harinya Uwais selalu menggendongi seekor anak lembu, menaiki dan menuruni sebuah bukit. Lantas, orang-orang pun terkejut setelah mengetahui alasan dibalik tingkah laku Uwais yang aneh itu. Ternyata Uwais sedang melatih dirinya untuk kuat menggendong ibunya untuk menempuh perjalanan jauh dari Yaman menuju Mekah. Di ketika Uwais dan ibunya tiba di hadapan Ka'bah, ibunya Uwais pun meneteskan air mata. Lantas, Uwais pun berdoa, "Ya Allah, ampunkanlah dosa ibuku." Lalu ibunya Uwais pun bertanya, "Lalu bagaimana dengan dosamu?" Uwais pun menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, ibu akan masuk ke dalam syurga. Dan cukup dari ridho ibu yang akan mengantarkanku ke dalam syurga." Dialah seorang pemuda yang namanya dulu tidak pernah dikenal di dunia, akan tetapi sangat terkenal di penjuru langit. Cukuplah kita mengambil pelajaran dari kisah ini. Jika kita ingin menjadi seorang wali Allah, kita tidak perlu pergi jauh dari negeri kita. Kita tidak perlu membuang mahkota kita. Kita tidak perlu membuang pakaian kebesaran kita. Akan tetapi, cukup bahagiakan saja ibu kita. Dikarenakan sejatinya, surga itu ada di rumah kita, di bawah telapak kaki ibu kita. Mudah-mudahan dengan kita berbakti kepada kedua orang tua, Allah meridai segala amalan yang kita lakukan. Allah memberkahi segala rezeki yang telah Ia berikan, dan Allah memberkati segala umur yang telah Ia curahkan. Dan mudah-mudahan dengan kita berbakti kepada orang tua, itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan mudah-mudahan Allah mencabut nyawa kita dengan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan di dalam syurganya Allah bersama Rasulullah dan para sahabatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.